Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian siapkan dulu buku-buku atau buku catatan. Nah, yang nanti ada hal-hal yang penting bisa kalian catat di buku kalian. Nah, jika sudah, langsung kita lanjut saja. Tema 5 mengenai pahlawanku. Nah, tahukah kalian apa itu pahlawan? Nah, pahlawan itu apa ya? Nah, pahlawan itu adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, itu mengenai pengertian pahlawan. Harus kalian ingat-ingat ya. Jadi pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan. Nah, itu adalah pahlawan. Nah, berikutnya kalian coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua membantu menemani sedang melakukan kegiatan. Yang ketiga itu menolong buku yang jatuh tadi dengan ikhlas. Nah, kalau kalian sudah memperhatikan, sekarang kalian melihat, nah, dari gambar-gambar yang tadi, menjenguk, kemudian membantu, kemudian menolong dengan ikhlas. Nah, itu merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Jadi para pahlawan itu memiliki sikap yang berani, ikhlas, dan sikap yang gigih, anak-anak. Nah, untuk menghargai mereka, nah, sekarang kalian bisa meneladani sikap kepahlawannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tadi, kalau ada temannya yang sakit, kita jenguk. Kalau ada temannya yang sedang membutuhkan bantuan, kita bantu. Misal terjatuh, kita bantu. Kemudian bukunya jatuh, kita bantu, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai meneladani sikap kepahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha? Nah, perjuangannya mereka tuh seperti apa? Nah, kalian perhatikan di sini ada Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Nah, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, Raja Purnawarman juga memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, kemudian setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, itu mengenai Raja Purnawarman. Kemudian dari kegiatan yang sudah dilakukan Raja Purnawarman tadi, nah, sebagai wujud kecintaan rakyat, nah, kerajaan Purnawarman kepada Raja Purnawarman, nah, jadi rakyat-rakyatnya tadi
itu mengabadikan telapak kakinya dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Cia Reteun. Nah, itu adalah wujud kecintaan rakyat. Jadi karena Raja Purnawarman tadi sudah berjuang, kemudian tadi berusaha mengusir para bajak laut dan mengaliri ladang para petani. Nah, akhirnya para petani tadi mengabadikan dalam bentuk prasasti. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yuk, coba kalian perhatikan. Nah, di Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Nah, yang ada di kerajaan Aceh. Kemudian di Sumatera Selatan. Nah, itu ada Raja Balaputra Dewa. Nah, di kerajaan Sriwijaya. Kemudian berikutnya ada lagi ini peninggalan kerajaan Tarumanegara. Tadi prasasti Cia Reteun. Kemudian ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk di kerajaan Majapahit. Terus kemudian di kerajaan Gorontalo, nah ada Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur. Nah, setelah kalian mengamati, coba kalian perhatikan perjuangan yang dilakukan oleh raja-raja tersebut. Nah, yang pertama perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Yang pertama itu membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaan. Yang ketiga, Raja Putra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Pala Dewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Yang keempat, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Nah, itu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Kemudian kalau perjuangan yang dilakukan oleh Iskandar Muda, nah Sultan Iskandar Muda, itu apa saja? Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Yang ketiga, gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, itu perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Hasanuddin itu perjuangannya apa yang telah dilakukan? Yang pertama, itu Sultan Hasanuddin itu sangat gagah berani dalam melawan VOC. Nah, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan setetes darah. Nah, ini sikap yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin adalah gigih, pemberani, dan rela berkorban. Nah, ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang pertama, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang. Yang ketiga, tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Itu perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, anak-anak, itu mengenai
materi pahlawan yang bisa Pak Yani sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.